Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Pak Ilham. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semangat ya hari ini? Insya Allah. Jadi gimana Pak Ilham persiapannya ini untuk observasi kita nanti? Apakah sudah ada rencana pembelajarannya? Rencananya sudah. SPB-nya sudah? SPB sudah. Wah, Ini semangat kebetulan sekali. saya bawa satu. Boleh dicek dulu. Alhamdulillah. Oke. Nah, oke Pak Ilham. Hari ini Pak Ilham ngajar di kelas 7 ya? Saya mengajar di kelas 7. Ya. Mata pelajaran matematika. Matematika. Apa tuh Pak tujuan pembelajaran hari ini? Itu harapan saya anak-anak siswa-siswa saya nanti setelah mengikuti pembelajaran dia dapat mengetahui dan memahami mengenai keuntungan dan kerugian. Tentang keuntungan dan kerugian ya Pak Ilham. Itu topiknya apa tuh Pak Ilham? Materi kita hari ini itu pada semester ini itu adalah mengenai aritmatika sosial. Oh, tentang aritmatika sosial. Jadi ada hubungannya dengan kerugian dan keuntungan. Oke, baiklah Pak Ilham. Jadi di observasi kali ini hari apa saja yang ingin Pak Ilham saya perhatikan? Harapan saya ketika saya di kelas nanti Ibu dapat memperhatikan itu adalah kemampuan intelektual saya dalam menyampaikan materi dengan menggunakan bahasa yang sederhana seperti itu. Maksudnya gimana ya Pak Ilham bahasa yang sederhananya? Karena saya menilai seperti ini. Kita tahu ya bahwasanya matematika itu di kalangan siswa kita, mungkin kita juga sebagai guru, bahwasanya matematika itu adalah materi atau pelajaran yang susah. Sebenarnya bagi saya sebagai guru matematika, apapun pelajarannya itu sama saja. Yang penting bagaimana cara siswanya menerima, dan yang itu tadi yang saya sampaikan, apakah cara penyampaian saya sebagai seorang guru matematika dapat dimengerti dan dipahami oleh siswa saya. Ataukah mungkin bahasa saya yang terlalu tinggi, makanya saya ingin penyampaian sederhana yang dapat dimengerti oleh siswa saya nanti. Oke, baiklah kalau gitu Pak Ilham. Berarti Pak Ilham ingin saya memperhatikan apakah bahasa yang Pak Ilham gunakan sudah sederhana dan gampang dimengerti atau tidak ya. Oke, ada lagi Pak Ilham, ada pengembangan yang Mungkin lain? satu lagi Bu, Ya, yaitu adalah bagaimana kemampuan saya mengelola kelas. Nah ini mungkin dari kacamata Ibu atau dari pandangan Ibu, apakah saya mengelola kelas itu sudah bagus atau bagaimana? Oh ya, jadi nanti saya lihat ya gimana Pak Ilham mengelola kelas, apakah anaknya semangat atau tidak belajar yang Pak Ilham termasuk gitu nggak Pak Ilham? Betul. Jadi kalau kali ini pembelajarannya pakai strategi apa Pak Ilham? Strategi yang saya gunakan di sini itu menggunakan model pembelajaran discovery learning. Discovery learning dengan cara kelompok. Diskusi kelompok. Diskusi kelompok. Oke, baik. Ada lagi nggak Pak Ilham yang dipersiapkan hari ini? Rasanya udah maksimal. Udah maksimal. Kita maksimalkan yang 2 poin itu. Oke, baiklah Pak Ilham. Kalau gitu saya titip pesan juga Pak Ilham. Nanti ketika mengajar, bagusnya juga diselipkan implementasi tentang kompetensi sosial emosional Pak Ilham. Itu nggak susah kok Pak Ilham untuk mengimplementasikannya. Pak Ilham bisa selipkan dalam bentuk memberikan pujian, memberikan semangat, motivasi untuk siswanya. Baik Pak Ilham. Oke, kalau gitu nanti mengajarnya jam 10 kan Pak Ilham? Ya, jadi sampai jumpa lagi jam 10 ya Pak Ilham. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Ilham. Baiklah Ustaz, apa kabar pagi ini? Alhamdulillah luar biasa. Baiklah Ustaz, kita absen terlebih dahulu. Ada tidak hadir? Siapa tidak hadir tadi ini? Zidan kemana? Oh ya tadi sakit ya. Zidan. Sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 20. Sampai lupa hari. Tanggal 23 hari Jumat. Tanggal 3 hari Jumat. Ada yang nomornya 3 bulan 2 ya. 3 2023. Oh, cantik sekali tanggalnya. Baik, Muhammad Fahri Hadiroh hadir aja. Kalau Hadiroh cewek ya. Muhammad Adil, Muhammad Rafiki, Muhammad Zahan, Nizam, Saka, Sultan, dan terakhir Zidan.
dan yang baiklah dan Ustaz, kita doakan mudah-mudahan Tuhan cepat sembuh dari sakitnya dan bisa kembali bersama kita sebagaimana mestinya. Baiklah, Ustaz, hari ini kita akan masuk kepada materi mengenai untung dan rugi. Pernah dengar kata untung dan rugi? Pernah? Nah, keuntungan dan kerugian itu biasanya akan ditemukan di mana? Dengar-dengarnya di mana ya? Pada proses jual beli, kegiatan perekonomian. Jual beli itu kegiatan perekonomian ya. Antum pernah nggak jualan? Pernah nggak berjual beli? Kalau jualan pernah? Menjual sesuatu gitu sama teman? Pernah? Oke, Nizam, apa contoh yang pernah menjual Nizam? Makanan. Pernah jual makanan? Nizam katanya pernah menjual makanan. Makanan apa yang Nizam jual? Snack. Sebutkan detailnya apa snacknya. Snack banyak, ada namanya snack banyak. Oke, satu saja. Selai oleh. Nah, Nizam ini berjualan selai oleh. Ketika Nizam berjualan selai oleh, apa yang diharapkan oleh Nizam? Untung. Ketika si Nizam mengharapkan untung, modal kan ada, kalau orang jual itu ada modal, ada harga yang dia jualkan, lalu antara selisih antara modal dengan harga yang dia jual, itulah akan terjadi untung atau rugi kan nantinya. Ya enggak? Nah, kita akan kupas itu semuanya. Baik. Next. Kira-kira apa ya manfaat kita mengetahui pembelajaran untung dan rugi itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa manfaatnya? Ada nggak manfaatnya? Apa? Silakan. Oh, Sultan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan kerugiannya atau keuntungannya? Dengan keuntungannya. Bagus. Ada lagi? Apa kira-kira? Itu aja. Pari? Siapa? Hah? Nadir, silakan Nadir. Masya Allah, waspada untuk tidak terjadi kerugian. Kenapa? Nabi sudah mengetahui ilmunya nih. Dia harus waspada. Bagaimana ya caranya supaya anak tidak mengalami kerugian dalam berjual beli? Betul tidak? Makanya segala sesuatu itu harus ada ilmunya supaya kegiatan yang kita lakukan itu menguntungkan badan. Agen dan Ustaz, bagus sekali ya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, Ustaz akan membagi antum menjadi 3 kelompok. Waalaikumsalam, silakan. Oke. Mau kita sekarang ada sekarang lagi dipakai? Ya, bapaknya. Oke. Nah, Ustaz akan membagi beberapa kelompok. Ustaz akan membagi antum menjadi 3 kelompok. Yang 2 kelompok ada anggotanya 2 orang, yang 1 kelompok ada 3 orang. Ya, kelompok pertama itu Nadim dengan Sultan. Kelompok kedua Zahran dengan Saka. Kelompok ketiga Nizam Fahri dengan Piki. Paham anggota kelompoknya? Udah saling mengenal belum? Ya, sudah. Kita tes ya. Piki. Itu namanya siapa? Masya Allah. Nizam, itu namanya siapa? Siapa ketuanya? Belum dipilih start gitu ya. Next. Sekarang sebelum kita memulai apa-apa aja, Ustaz akan membagikan kepada antum TKB ini. Ustaz akan bertanya kepada antum dulu mengenai keuntungan dan kerugian. Kenapa kita harus mempelajari mengenai untung dan rugi? Kata si Nadim tadi, kalau keuntungan rugi itu bisa membuat kita waspada, Ustaz. Kalau kata si Sultan tadi katanya, apa tadi Sultan? Kenapa kita dapat memenuhi ekonominya? Kayaknya
Regu A, regu yang pertama itu mendominasi ya dalam utulan begini. Ada jualan apa? Jualan apa? Apa? Hah? Aku cendol kamu atau aku cendolmu? Wah, itu brand buatan sendiri kan? Iya kan? Nah, itu luar biasa sekali. Ketika nanti berjualan di rumah atau berjualan di rumah, yang antum harapkan itu pasti mendapatkan keuntungan. Karena dengan kita mendapatkan untung, maka pekerjaan kita itu atau jual beli kita itu bernilai sukses. Tapi kalau seandainya aku cendol kamu tadi itu mengalami kerugian, maka terjadilah hal-hal ini. Apa aja brand yang ada di pasaran ini? Pernah antum makan ayam geprek Onsu? Pernah? Tahu nggak ayam geprek Onsu itu punya siapa? Punya nama Onsu. Berarti orang yang jualan ayam geprek itu, yang menggunakan ayam geprek apa? Bensu itu, dia membayar franchise namanya kepada Nurben. Kenapa? Karena itu milik dia. Contoh yang lain lagi saya contohkan kepada si Nadine tadi. Mungkin yang kita anggap brand dari Nadine ini, aku cendol kamu itu punyanya dia. Dia yang punya, dia udah patenkan. Lalu ketika si Zahran dia mau jualan aku cendol kamu juga, si Zahran nggak boleh menggunakan brand yang digunakan oleh si Nadine. Kenapa demikian? Zahran kalau mau menggunakan brand yang digunakan oleh Nadine boleh, tapi harus bagi hasil dia dengan si Nadine. Kenapa? Kan brandnya Nadine itu terkenal kan? Aku cendol kamu tuh. Lalu ada orang dari si Nadine buka cabangnya di Padang, lalu si Zahran dia buka cabang di Aceh. Karena orang di Aceh itu melihat di media elektronik mengenai aku cendol kamu ini, mereka tertarik membelinya. Tapi nggak mungkin dia belanja cendol dari Aceh ke Padang. Bisa Ustaz sistem COD pakai Shopee, cendol berapa lah harganya? Kalau dari Aceh ke Padang berapa tuh? Mungkin 1 hari mungkin ya perjalanannya. Sementara cendol itu adalah barang yang cepat basi lah kalau dipikir. Jadi muncullah ide si Zahra untuk membuat ini di Padang ini bisa nih kita jadikan proyek ini ya kan. Dibukanya juga lah di Aceh. Aku cendol kamu kata dia seperti itu. Nah, sama orang udah ada aku cendol kamu di sini kan, berbondong-bondong lah dia belanja ke tempat sini kan. Ternyata dia merasakan kok rasa cendol kamu yang di sini kok beda ya rasa cendol kamu yang ada di yang di Padang. Orang mikir berarti cendol kamu yang ada di sini adalah palsu. Nggak boleh. Dan si Zahran dapat dituntut oleh yang punya cendol kamu yang udah dipatenkan oleh pemiliknya nanti. Dapat dituntut ke meja hijau. Nggak boleh karena itu sudah dipatenkan. Jadi gimana caranya? Kalau Zahran mau menggunakan nama cendol kamu untuk berjualannya, dia harus membeli franchise namanya. Membeli franchise itu apa? Dia membeli pinjam nama, dia membeli bumbunya kepada si Nadine, ya kan? Nanti itu termasuk modal kepada Zahran. Lalu ketika Zahran jual beli, dijual dengan harga segini, nanti diselisihkanlah antara modal dengan harga penjualannya. Kalau seandainya harga penjualannya lebih besar daripada modalnya, maka Zahran itu akan mendapatkan untung. Apabila belanja si Zahran penjualannya lebih kecil daripada modalnya, ada orang yang membeli cendol itu cuma sedikit, maka terjadilah rugi. Tapi kalau dia impas macam nih, modalnya segitu, yang beli juga segitu, itu namanya apa? Apa namanya Pak Dek? Yang paling bilang barusan apa? Pulang pokok atau balik pokok dia? Oke, understand? Next. Dipahami ya kira-kira? Nah, Ustaz memberikan stimulus kepada antum. Sekarang bersama kelompok antum ada permasalahan yang akan saya berikan. Nah, permasalahan yang ada di paketnya. Sekarang coba antum buka buku paketnya halaman 56.
halaman 50 mengenai untung dan rugi. Ada permasalahan di situ. Permasalahannya mari kita bilang. Sekarang kita cuma bertanya apakah ini untung atau rugi ya. Coba diperhatikan soal halaman 57. Halaman 57. Soal nomor 2. Masing-masing kelompok coba diidentifikasi. Nomor 2 itu permasalahan. Apakah di sana itu apa permasalahan yang ditemukan? Untung atau rugi atau bagaimana saudara baca? Silakan. Tanpa mencari. Coba dianalisa dulu. Coba dianalisa. Nomor 2. Nanti saya akan tanyakan bagaimana. Silakan ya. Paham nggak antum kira-kira itu untung atau rugi kan? Baik, dari kelompok 3 silakan. Untung atau rugi dia? Rugi. Kelompok 1? Kelompok 2? Rugi. Ustaz akan bertanya dulu ke kelompok 1. Kenapa antum di kelompok 1 mengatakan itu rugi? Coba di kelompok 3 dikatakan itu. Coba dinarasikan kepada Ustaz dengan bahasa sendiri. Jelaskan suaranya. Karena dengan soal menenam dari 2 Pak Lem dengan harga 2.000 Ya. Pak. Setelah terjual habis ternyata menenam mengalami kerugian besar. Sebesar 2.000 bukan harga. Jelas-jelas sudah mengalami kerugian di situ ya. Kenapa? Yang lebih tepatnya ada lagi. Bagus, terima kasih kelompok 1. Bagus sekali. Kelompok 2. Silakan. Kenapa dia rugi di situ? Apanya? Kenapa dia rugi? Kata kelompok 1 dia rugi, kelompok 3 dia rugi. Karena soal pemilihan karena menjual pakaian menganggap mengganggu terus dijual habis guna untuk sebagian 6.000. Jadi soal jelas mengatakan Jelas tidak mengatakan kerugian. Oke, hampir 11-12 jawabannya dari kelompok 3. Bagus kan? Coba tampilkan hal yang berbeda dari kelompok 1, 2 dan 3 kelompok 1. Dia katanya rugi udah pasti rugi kan? Udah pasti dia rugi kan? Sekarang waktu menganalisa saja, kalau saya dibaca soalnya. Kenapa? Sampaikan kepada Ustaz. Kenapa dia bilang rugi? Ya. Baik, terima kasih kelompok 1. Hampir sama ya. Bagus sekali. Cuman bahasa lebih tepatnya kalau untuk menganalisa seperti ini. Ini Bu Mirna ini rugi Ustaz. Kenapa dia rugi? Gitu. Anda tak perlu bacakan nominalnya. Tak perlu dibacakan itu. Karena ketika dia menjual sesuatu barang atau sesuatu yang akan dia jual, ternyata modalnya itu lebih besar daripada harga penjualan yang dia dapatkan kan? Lebih besar modalnya Ustaz. Makanya proses jual beli yang dilakukan oleh Bu Mirna itu adalah rugi. Kayak gitu saja. Itu namanya kita adalah mengidentifikasi atau menganalisa suatu kejadian apakah dia itu untung atau rugi. Understand? Oke, satu lagi ada permasalahan di sini. Coba untuk perhatikan permasalahan di nomor halaman 55. Halaman 55, contoh yang pertama. Pertanyaan itu jelas ya, antum identifikasi coba analisa itu apakah untung atau rugi. Kalau untung kenapa dia untung, kalau rugi kenapa dia rugi? Silakan. Contoh yang pertama ya. Untung? Baik. Kelompok 3 mengatakan untung, kenapa dia bisa untung kelompok 3? Kelompok 3 mengatakan harga jualnya lebih tinggi daripada modalnya. Oke, itu menurut kelompok 3. Kelompok 1.
dari Siap-siap kelompok 2. Kelompok 3 sepakat ya jawaban itu tadi ya. Kelompok 2 dulu, silakan. Kelompok 1 udah ready? Pertanyaan kita itu untung atau rugi? Untung atau rugi? Oh, untung kan? Jawabannya cuma satu, itu tadi. Modalnya lebih kecil daripada harga penjualannya, atau harga penjualannya lebih besar daripada modal yang dia keluarkan. Seperti itu. Nah, untuk memahami daripada pemahaman itu, baik kita akan memberikan kepada itu apa namanya? Kita akan berlatih ya dalam berkelompok mendiskusikan membuka informasi untuk konteks yang terkait dengan untung rugi atau impas ini. Nah, dengan cara apa? Ustaz akan memberikan sebuah video dan Ustaz meminta antum mengidentifikasi dari video yang pertama dengan video yang kedua di lembar LKPD yang akan terbalikan. Nah, nanti kan akan ada video tuh di lembar LKPD ini Ustaz tertulis satu berkelompok aja ya. 2, 3. Nama kelompok ditulis itu siapa aja anggotanya. Soalnya yang pertama adalah antum mengidentifikasi apakah itu di sana itu untung atau rugi. Oke. Soal pertama, identifikasi apakah soal video ini untung atau rugi atau impas ya. Nanti kita bahas mengenai persentase keuntungan dan persentase kerugian. Mengidentifikasi keuntungan dan kerugian. Nah, antum cara menjawabnya nanti gimana? Kenapa dia bisa untung? Kenapa dia bisa rugi? Oke? Ready? Siap ya? Mari kita lihat. Nanti aku akan mempresentasikan ini ke depannya. Jangan dalam presentasi untuk ini dulu. Pecah enggak gambarnya? Silakan klarifikasi.
itu informasi kan? Informasi ya. Nah, silakan dicatat. Di apa namanya boleh? Di catatan pribadi boleh. Nanti itu akan digunakan untuk menjawab pertanyaan ketika ada. Nanti dia akan menampilkan pembelajaran. Finish? Terus bagaimana bisa terjadinya jual beli? Jual beli dapat terjadi apabila memenuhi 4 syarat-syarat jual beli, yaitu sebagai berikut. Pertama, adanya penjual. Kedua, adanya pembeli. Ketiga, ada barang yang dijual. Dan keempat, adanya uang. Lalu, di mana saja kita bisa melakukan jual beli? Kita dapat melakukan jual beli
beli ya. Iya. Adanya penjual, adanya pembeli, adanya barang, adanya uang alat tukarnya. Kalau nggak ada salah satu daripada itu, kita nggak bisa melangsungkan proses jual beli. Nggak ada penjualnya, mau beli kemana? Nggak ada barangnya, nggak boleh. Ada di dalam agama kita menjual, ada jual beli yang diharamkan. Tahu nggak jual beli yang diharamkan? Ada Ustaz menjual beli barang-barang haram, Ustaz? Ya pasti. Tapi ada satu jual beli yang antum mungkin nggak ketahui. Contohnya begini. Si Sultan, namanya Sultan kan? Dia itu adalah seorang pembeli. Dia pergi ke kebunnya punyanya Nizam. Nizam seperti ini dia bilang. Apa dia bilang? Nizam, kamu itu perkebunan apa bagusnya? Sawit ya, misalkan. Oh iya, katanya kan. Wah luas sekali ya. Iya, mana luas? Oh, ini masih anak-anak sawitnya banyak kan? Masih anak-anak sawit. Tapi si Sultannya mengatakan seperti ini. Anak akan beli ya perkebunan sawit aku ini, buah sawitnya. Lo kan belum berbuah, kata si Nizam kepada si Sultan. Iya, berarti anak beli, anak katakan. Pokoknya anak beli segini ya, katanya. Jual beli seperti itu tidak diperbolehkan dalam agama kita. Kenapa demikian? Belum jelas barangnya sudah diperjualbelikan. Itu artinya. Apakah dia sudah berbuah? Belum. Berarti jual beli itu tidak melengkapi satu buah persyaratan. Barangnya belum ada. Artinya hanya mengira-ngira kan? Ditakutkan apa terjadi nanti? Iya, kalau seandainya dia tumbuh atau hasil buahnya itu bagus. Kalau tidak, akan merugikan si pembeli atau si penjual. Understand? Berarti nanti kegiatan jual beli yang tidak ada hasilnya menjual beli yang haram seperti apa? Narkoba itu. Oke ya, walaupun dalam penjual beli seperti itu prinsip ekonominya terpenuhi di sana. Understand? Udah dicatat tadi tuh? Nah, kita masuk video berikutnya setelah ini. Nah, tuh tempat-tempat kita melakukan jual beli, pasar, toko, di swalayan, di warung. Ada satu lagi tempat yang tempat kita bisa melakukan jual beli. Ada yang tahu? Keraskan suaranya harus gede, gimana? Bagus si kantin. Kalau lihat mana lagi? Mana lagi selain lain? Di koperasi. Nah, ya kira? Keraskan suaranya. Di eceran, mantap sekali. Grosir, ada lagi. Pabrik. Di pabrik bisa juga langsung beli ke pabriknya kan? Ustaz, ke pabrik bisa kan orang yang penjual itu yang mau beli sesuatu kan belinya ke pabrik. Minggu kemarin orang tua Ustaz beli tahu, dia beli tahu ke pasar langsung ke pabrik. Bisa juga. Kalau kita beli ke pabrik harganya lebih murah ketimbang kita beli di warung, di toko, di pasar. Kenapa? Biaya operasional kalau kita udah beli di toko meningkat. Ya makanya harga penjualannya juga meningkat. Biaya operasional itu termasuk kepada modal. Oke. Oke, sama-sama. Oke, sudah diambil tadi ya apa informasinya? Next. Sekarang ada Ustaz untuk beli tahu. Tahu ini Ustaz penjual tahu ini tahu putih. Ustaz beli di pabrik tahu harganya 10.000 sebesar ini. Ustaz jual kepada si Zahra. Beli Pak, berapa ini? Ini 12.000 kata Ustaz. Berarti Ustaz untung atau rugi? Berapa untung Ustaz? Apa harus mencari untungnya? Harga jual dikurang harga beli kan? Harga jualnya dikurang dengan modalnya, itulah untung. Ya, buat jadi LKPD-nya. Betul ya? Harga jual dikurang modal, itulah untung. Tapi ketika Ustaz menjualnya ini 10.000, Ustaz jual 8.000, terjadilah kerugian. Bagaimana cara menjadi rugi? Harga beli atau
tanpa modal dipulang harga jual. Kok harga BNI yang dijauhkan? Karena harga BNI lebih besar daripada harga jual. Makanya pengurang itu harus lebih besar daripada yang dikurangkan. Oke, perhatikan soal ilustrasi nomor. Kedengaran? Ini yang masuk. Kita harus menganalisa kejadian itu untung atau rugi seperti yang saya bilang tadi. Ya. Lalu setelah kita bisa menganalisanya, oh ini start ini untung nih. Kita tentukan untung dan rugi itu berapa. Itu ya. Oh ini untung nih. Iya. Berapa untungnya? Anda cari. Oh untungnya 2.000 kata Anda. Setelah mengetahui untungnya 2.000, nah persentasenya berapa? Ada kan untung sebenarnya? Nah, itu yang akan kita analisa. Kedengaran? Ulang lagi. Anak-anak Ustaz. Yang untung atau rugi tadi itu? Tahu bagaimana cara mencarinya? Cek ya. Modal usaha itu sama dengan harga belinya ya. Tuh. Modal usaha itu sama dengan harga belinya, sedangkan hasil usaha itu harga jualnya. Ini selisihnya 1 juta kan? Berarti ruginya adalah kita ubah duit 1 juta itu rugi itu menjadi persentase. Mana caranya? Tahu nggak dari mana dapat 20% itu?
atasnya, rugi itu didapatkan dari modalnya dikurang dia dengan hasil usaha. Kan gitu kan kata videonya. Tapi yang kita pelajari kemarin itu kan rugi itu sama dia dengan harga beli. Harga beli ini kita beli barang nih dikurang dengan harga jual. Berapa dia modalnya? Berapa awalnya dari modalnya? Modalnya 5 juta. Tulis 5 juta. Harga jualnya 4 juta. Ya udah ketahuan langsung dia rugi 1 juta. Ruginya 1 juta. Understand? Ketika dia rugi 1 juta, seorang pengusaha atau dia tak mau menyebutkan berapa ruginya 1 juta. Apa dia sebutkan? Dia ubah menjadi bentuk persen zaran. Oke ya, persen ya. Bagaimana merubahnya? Begini adalah persentase rugi sama dengan rugi itu sendiri berapa dibagi dengan modal ya kali 100%. Rugi itu sendiri berapa ruginya tadi? 1 juta kan? Apa perlu kita cari lagi macam ini? Kan kita udah tahu kan? 1 juta 1 juta kali 10. Modalnya berapa? 5 juta. 5 tuh 23 kali 100%. Coret yang bisa dicoret dulu. Coret 0 yang 6, coret 0 yang 6. Understand? 5 dicoret dengan 100 boleh. 5, 100 bagi 5, 20. 1 kali 20. Oh, ternyata 20%. Jadi gak malu-maluin banget. Berapa ruginya jualan kurma? 1 juta. Ya, kita 20% lah. Kantung ganti. Orang kan gak perlu tahu berapa rugi kita, berapa rugi kita kan? Karena itu privacy kita. Understand? Yes. Baik, kita lanjutkan video ini. Oh, close. Apa arti close? Tutup dia. Dia cuma peruntungan lain. Peruntungan lain itu dia cuma usaha lain selain daripada berjualan. Apa tadi yang dijual itu? Sayuran. Next. Oh, ini online. Wait. Kecepatan dia. Nih. Tuh, begitu rupanya. Modalnya atau harga beli ya. Harga belinya baju merek A, merek B, merek C. Modalnya segini, dia jual segini, bisa kali dia penjualannya. 1.250.000 dia jual berapa nih? 2.500.000 kali kali dia. Ini besar dia punya kecil nih. Berapa keuntungannya? Untung atau rugi nih? Berapa keuntungannya? 2 juta keuntungannya? 250.000. Jadi ada demikian kan? Nah, ini 1 juta. Kelihatan ya di sana? Itu namanya adalah menganalisa apakah dia itu untung atau tidak. Lanjut.
LKPD-nya. Pak Subur mengeluarkan modal 700.000 rupiah untuk berjualan bubur. Iya. Kalau aku tak mau bikin soalnya, bikin diketahui ditanya dijawab bagus-bagus cantik-cantik. Yang penting Ustaz memeriksa baru ngerti. Ya. Silakan dibuat ya LKPD-nya masing-masing. Silakan nanti berikan pertanyaan nanti kelompok 1 atau kelompok 2 ya. Apa saja pertanyaan? Tidak terkait konteks itu laksana. Oke, silakan dipresentasikan kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pegang ini biar lebih ganteng. Teman-teman silakan perhatikan ya. Pak Subur mengeluarkan modal Rp 700.000 untuk berjualan bubur. Pada hari itu bubur yang dijual 75 porsi dengan harga 10.000 per porsi. Dengan demikian Pak Subur ini mengalami untung. Kenapa bisa untung? Karena diketahui harga B-nya 700.000, harga jual 75.000. 755.000.
Yang udah gak sabar mau bertanya, sabar dulu ya. Ya betul. Harga jual barang ya. Cara mencarinya Nah, adalah jangan diganggu. Biar yang kita sajinya fokus. Kalau kebapakan di belakang nggak fokus ya. Ya. harga jualnya 350.000, harga belinya 700, lebih kurang katanya 50.000. Persentase untung per harga beli kali 100%. Keuntungan tadi adalah 50.000, harga belinya 700.000 dikali 1%. Nolnya itu cara dapat Udah, langsung aja dapat persentase untungnya 7%. Nah, tanyakan sama teman-teman. Kira-kira gimana? yang ditanyakan Ada yang tanyakan nomor 1? Apakah sama hasilnya? Sudah? Berbeda? Apanya? Koma persentase dia 7 juga ya. Rumusnya berbeda. Oke. Kalau kelompok kedua gimana? Rumus apa aja yang berbeda? Kelompok ayo coba kamu bukakan. Kita harus berani membukakan pendapat. Rumusnya berbeda, tapi nggak tahu bedanya. Mana beda? Kelompok 3 punya tahu tuh kan? Antum juga harus berani mempertahankan. Ini punya saya nih. Silakan. Kayak dia dong ke mereka. Karena sebenarnya cara presentasi untuk dan rumusnya. presentasinya ini adalah untung sama untung per harga beli kali 100%. Harga Oke, tanya sama dia. Menurut antum kayak mana tuh rumusnya? menentukan apa harusnya. Coba dituliskan di depan. Coba biar bisa tahu bedanya gimana. Ayo, berani membukakan pendapat. Nih, nah, hadir. Tulis aja. Kita kan nggak percaya benar salahnya. Nah ini sepakat nggak kita? Nanti bikin hasilnya. Rumusnya aja. Sepakat antum semuanya di sini bahwasanya barangnya ini adalah untung. Untung nggak ya? Sepakat betul? Sepakat. Sepakat untung ya. Untungnya apakah benar 50.000? Benar 50.000. Mari kita lihat. Barang harga jual di buku mana tuh? Di buku catatan. Di buku catatan ini. Bagus sekali. Tidak apa-apa. Pintar. Teman-teman yang tampil tahu kan gimana ya? Nah, tidak apa-apa. Sepakat ya? Kelompok 2. Jadi persentase untung dia selalu AB ini, dia selalu AB ini. Dia nggak AJ, dia AB. Berarti isinya apa? 750 harusnya. Oke? Nah baik, silakan dilanjutkan. Kalau harga belinya emang nol dikurangkan sama Nolnya dikurangkan maksudnya? dalam soalnya mana lebih. Oh, ini bukan lagi, ini koma nih. Koma ini kalau ini di sini. Dalam bagus. Silakan dulu. Terima kasih, kita kasih aplaus sampai untuk kelompok. Baiklah, ada naskah. Tentang berangkat sedikit ya. Ini tuh rumus persentase untung dia selalu harga beli modal. Perhatikan, kalau ada catatan yang berbeda, perhatikan dulu. Persentase untung atau persentase rugi dia selalu menggunakan HB di bawahnya. Dan usahakan ini nggak kelihatan nih. Apa nih sama dengan HJ kurang HB? Itu harus
pikirkan, untung sama dengan haji di Korabe. Oh, barang ini adalah untung. HB ini berapa harga beli atau modalnya? 700.000. Mana modal 700.000? Taruh 700.000 di sini. Understand? Mengerti ya? Dah. Oke, kita akan simpulkan apa aja poin-poin kita pada hari ini. Seorang pedagang dikatakan untung apabila harga jualnya lebih apa? Daripada modal. Seseorang dikatakan rugi apabila harga belinya lebih besar daripada harga jualnya. Itu adalah kesimpulan kita pada hari ini. Baiklah anak-anak Ustaz, ini adalah pertemuan kita yang terakhir. Insya Allah PTS akan kita laksanakan pada hari Senin. Persiapkan diri untuk belajar yang serius. Materi kita itu ada dua. Yang pertama itu adalah mengenai perbandingan. Yang kedua adalah mengenai aritmatika sosial ini. Soalnya semuanya 15, terdiri dari 15 objektif dan 5 buah esai. Ada apa semuanya? Ada pertanyaan sejauh ini? Tugas satu adalah belajar dan meminta kepada Allah mudah-mudahan dimudahkan. Oke, silakan ditutup bukunya, di like sabilil haq, wassalamualaikum khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lanjut Bu Nora. Oke, selamat pagi Pak Ilham. Selamat pagi Bu Nora. Dimasukkan di LMS Bagaimana Bu. kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kan harus ada bukti Oke kita. Pak Ilham, sehat ya? Tah jadi bisa dimasukkan Bu. Alhamdulillah Pak Ilham, hari ini kemarin kita sudah selesai mengadakan observasi di kelasnya Pak Ilham. Jadi hari ini kita akan diskusi bagaimana hasil observasi yang Nora lakukan di kelas Pak Ilham. Jadi sebelum sesuai dengan percakapan kita di pra observasi kemarin, ada beberapa aspek yang ingin Pak Ilham amati ketika diobservasi. Yang pertama itu adalah kemampuan Pak Ilham dalam menyampaikan materi dengan bahasa yang sederhana. Jadi selama saya observasi kemarin, secara umum bahasa yang Pak Ilham gunakan sudah cukup sederhana. Namun sebenarnya Pak Ilham bisa lebih sederhanakan lagi. Jadi anak-anak ketika mendengarkan penjelasan yang Pak Ilham sampaikan bisa langsung gitu, langsung menangkap apa yang inti dari penjelasan dari yang Pak Ilham sampaikan. Bagaimana menurut Pak Ilham? Artinya menyederhanakan kembali bahasa Ya, matematika bisa itu lebih yang disederhanakan bisa lagi. lebih disederhanakan lagi. Ya. Oke, siap. Oke, yang kedua kemarin Pak Ilham ingin saya amati di kemampuan mengelola kelas. Ya, jadi kemarin saya cukup terkesan dengan Pak Ilham, kelasnya sangat kondusif, anak-anak terlihat memperhatikan dengan semangat dan mengikuti arahan dari yang Pak Ilham berikan. Tapi agar tertib saja itu kan agak itu adalah batas bawah gitu Pak Ilham. Kita kan ingin bikin kelasnya itu hidup, ingin bikin kelas yang hidup yang anak-anaknya bersemangat. Ya, jadi kira-kira Pak Ilham punya ide lain nggak gimana caranya supaya bikin kelasnya bersemangat? Jadi kalau seperti yang Bu Nora sampaikan tadi, kalau seandainya dia diam memperhatikan, mungkin ada dua kemungkinan tuh. Ya. Bisa jadi dia mengerti atau mungkin bisa jadi dia nggak ngerti. Ya. Seperti itu kan. Ya. Nah, artinya kalau seandainya dari segi itu kelas saya itu sudah kondusif, berarti saya harus meningkatkan bagaimana cara menghidupkan suasana kelas pada Ya, saat itu. betul Pak Mungkin Ilham. kalau di matematika saya harus menyelipkan games atau ice breaking semacamnya seperti itu mungkin ya. Ya, tepat sekali Pak Ilham. Jadi untuk ketertiban kelasnya sudah sangat bagus sekali, anak-anaknya memperhatikan. Tapi gimana kalau kelasnya dibikin lebih hidup lagi, gitu kan? Pakai ice breaking atau pakai games. Jadi anak-anaknya ada dua arah, tertawa juga, perhatian juga, gitu. Jadi pelajarannya jadi lebih menyenangkan. Terus yang terakhir, sesuai pesan saya kemarin juga, kalau bisa Pak Ilham masukkanlah, integrasikan juga kompetisi sosial emosionalnya. Ya, jadi Pak Ilham sesekali sudah saya perhatikan sudah memberikan pujian, memberikan semangat sama anak-anak. Tapi ya itu kembali lagi karena kelasnya belum hidup, jadi rasanya masih secara emosional kelasnya masih dingin gitu, gitu Pak Ilham. Jadi gimana kira-kira
gimana Pak Ilham caranya supaya kelasnya jadi secara emosional yang bisa? Berarti saya harus memperhatikan untuk memberikan pujian kepada anak-anak kita, artinya tentu suasana kelas harus hidup, karena kalau suasana kelas tidak hidup kita tidak bisa melihat kan. Saya tidak bisa melihat bagaimana saya akan memberikan reward atau semacam pujian kepada anak kalau seandainya dia posisinya seperti itu. Ya. Jadi dari 3 aspek tersebut sudah Pak Ilham sudah gunakan, tapi alangkah baiknya kalau bisa ditingkatkan. Baik, Pak Ilham. terima kasih. Oke, jadi kira-kira nih Pak Ilham dari pembelajaran yang sudah Pak Ilham lakukan, apa yang bisa Pak Ilham tingkatkan? Yang pertama mungkin itu dari itu tadi Bu ya, dan yang Bu sampaikan tadi, karena saya fokusnya kepada bagaimana cara peningkatan kecerdasan intelektual saya dalam menyampaikan materi dengan bahasa yang sederhana. Mungkin dari segitu dulu saya akan fokuskan. Lalu ditambah lagi dengan penguasaan kelas dan bagaimana agar saya bisa menghidupkan kelas supaya saya bisa tahu tuh saya mau memberikan reward kepada siapa, mau memberikan pujian kepada siapa, itu segala macamnya gitu Bu. Ya. Ada lagi Pak Ilham? Mungkin itu aja dulu Bu. Saya selesaikan satu persatu dulu. Sakit saya ini di mana nih? Oh, di sini dulu. Oke. Terus jadi sekarang dari sisi tersebut Ya. ada nggak aktivitas yang bisa Pak Ilham lakukan agar pembelajaran Pak Ilham bisa lebih berkembang lagi? Nah, nantinya Bu ya. Nantinya mungkin saya harus lebih jeli lah, bukan lebih berusaha lagi untuk mencari. Kalau dari segi materi saya yakin saya menguasai materi yang ada di sekolah di kelas. Saya menguasai materi, cuman makanya saya tanyakan kepada Ibu, saya juga butuh pandangan dua sisi, dari pandangan orang yang melihat, maksudnya dari supervisornya. Karena kalau saya menganggap ya udah, karena saya menguasai materi ya udah saya, tapi dari pandangan anak-anak tentu tidak demikian. Artinya ya seperti Ibu sampaikan tadi, bagaimana saya agar kelas saya hidup dengan pembelajaran matematika. Mungkin saya akan searching lagi, akan bertanya-tanya lagi, mungkin lewat di forum MGMP atau teman sejawat di sini, karena kebetulan untuk matematika cuma saya sendiri. Mungkin di MGMP mungkin saya akan bertanya bagaimana trik-trik agar kelas kita itu hidup dengan tekanan-tekanan materi yang seperti itu kepada anak didik kita. Baik, berarti pertama aktivitas pengembangan yang akan Pak Ilham lakukan itu adalah mengikuti MGMP ya, dengan tujuan untuk sharing tentang cara pembelajaran yang menyenangkan. Ya, jadi pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa? Pembelajaran yang menyenangkan itu kalau menurut dari yang saya dengarkan dari Ibu barusan ya seperti itu tadi, anak-anak antusias memperhatikan, mengikuti proses pembelajaran bersama saya dari awal sampai akhir. Karena kalau diam aja ternyata tidak cukup. Itu tidak bisa menjadi itu bukan parameter bahwasanya berhasil saya menguasai kelas, ternyata tidak. Ternyata harus ada feedback yang seperti Ibu sampaikan. Feedback dari anak juga demikian, dia menanggapi, lalu kita memberikan pujian atau memberikan reward kepada apa yang sudah dia sampaikan, seperti itu. Ya, jadi agar kelas yang hidup itu tercapai, Pak Ilham butuh dukungan apa aja? Butuh dukungan mungkin seperti fasilitas. Ya, fasilitasnya apa aja? Fasilitasnya seperti jaringan internet yang mumpuni. Lalu saya juga butuh nantinya kalau saya menggunakan video, saya butuh proyektor, saya butuh layar apa segala macam, dan speaker. Hal-hal sifatnya sarana pendukung seperti itu. Karena kalau saya semangat dengan ide aja kan udah oke nih. Tapi kalau tidak disertai dengan sarana, prasarana dan dukungan dari pimpinan nantinya atau dengan sarana itu tidak dapat terlaksana dengan baik. Oke. Jadi sekarang yang paling penting nih Pak Ilham, kapan waktunya, kapan akan mulai dilaksanakan? Rasanya mumpung masih hangat-hangat, nanti setelah ini saya akan laksanakan sesegera mungkin. Oke, bagus. Itu yang pertama, aktivitas pengembangannya itu mengikuti MGMP. Betul. Ya, ada lagi nggak?
Kalau saya mengikuti selain MGMP? MGMP Bu, saya suka ikut seminar-seminar online seperti itu. Ya. Ya, saya mengikuti seminar online. Lalu ada beberapa mungkin di lingkungan sekolah saya kan ada 2 orang CGP itu. Ya. Nah, jadi saya juga mengikuti itu peningkatan mutu dari kawan-kawan. Jadi itu saya serap dari ilmu dari mereka. Ya. Seperti itu. Jadi yang tanda ilmu yang Bapak Ilham serap itu kapan diaplikasikannya? Dalam proses PBM setelah itu. Langsung. Iya, langsung. Ya, jadi seperti apa contohnya yang Contohnya sudah seperti ini. Contohnya seperti ini. diserap? Saya waktu pertama kali mendengar Ustazah Adi dengan Ustazah Nora mengikuti CGP, lalu setiap minggu kan kita ada sharing-sharing tuh. Ya. Diberikan kesempatan kepada Ibu Nora dengan Ustazah Adi untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Saya awalnya tidak mengerti itu apa praktik nyata, praktik apa aksi nyata, itu segala macam saya tidak mengerti. Cuman pada saat itu yang saya tahu bahwasanya pada awal-awal waktu itu bagaimana cara kita memulai pembelajaran dengan menggunakan anak-anak menempel-nempel kertas. Ya. Saya juga praktekkan itu nempel kertas. Apa sih definisinya waktu itu Bu? Sticky Ya, note. sticky note gitu. Tapi kalau dengan Bu Nora kan waktu itu menggunakan menggunakan itu ya. Kalau saya menggunakan sticky note itu seperti itu. Saya mengaplikasikannya ternyata memang luar biasa sekali. Kalau di pembelajaran matematika menggunakan itu yang notabene kita mainnya itu di ranah angka-angka, rumus-rumus, itu ternyata cukup memberikan sama kepada anak-anak kita suasana baru yang mungkin itu menjadi salah satu faktor juga. Ternyata kita nggak bisa dalam 2 jam atau 3 jam itu menyembuhkan mereka dengan matematika saja. Oke, siap. Berarti ada 2 ya aktivitas pengembangan yang rencananya akan Pak Ilham laksanakan. Mungkin ada lagi Pak Ilham? Itu aja dulu. Oh, itu 2 aja. Tambahlah 1 lagi. Nanti banyak wacana-wacana tidak terlaksana, ada sedikit tapi terlaksana. Oke, baiklah Pak Ilham. Demikian refleksi kita hasil dari observasi di kelas kemarin. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini memberikan manfaat bagi Pak Ilham. Semoga proses pembelajaran di kelas Pak Ilham juga semakin lebih baik, anak-anak semakin bersemangat dan hasil pembelajarannya juga meningkat. Amin. Terima kasih atas waktunya Pak Oke, terima Ilham. kasih Bu Nora.